Ya, ada shalom. Haleluya, shalom yang lagi online. Ada pasti. Semua kabarnya baik. Puji Tuhan. Penuh dengan sukacita. Amin. Ini santai aja ya. Karena saya lihat ini beberapa orang. Biasa kalau kayak gini saya suka bilang kan, suka melihat dengan cara pandang yang berbeda. Ini bukan orangnya yang terlalu sedikit tapi kursinya yang kebanyakan. Sama balonnya yang kebanyakan. Hari ini kita akan, saya lagi semangat sharing tentang kesempatan. Makanya hari ini judulnya di sesi yang pertama adalah kesempatan terakhir. Dibilang kesempatan kedua, tapi ini kesempatan terakhir. Judulnya kesempatan terakhir. The only and last chance. Dari mana saya dapat kalimat ini? Dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Jarang nih ada berarti yang ikut Pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung ya. Surat kitab Salomo. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Saya ada terjemahan bahasa Inggrisnya, The Message Bible. Tapi kita baca dulu sama-sama. Ini tentang kesempatan ya. Judulnya kesempatan terakhir. Bulan ini kita bahas janji Tuhan tentang kesempatan. Itu di awal tahun saya juga pernah sharing, kalau yang masih ingat, itu tentang janji Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Saya bilang akhir zaman, kiamat, hari akhir, hari terakhir ya. Dan saya sharing di situ, kapan sih akhir zaman, hari terakhir, zaman akhir buat kita semua. Karena kita hidup kan, kata Mazmur 70-80, kalau kuat 80. Maksimal 100-120 lah. Dan setelah kehidupan ini, ada janji kehidupan kekal di kerajaan Allah di surga. Maka saya bilang waktu itu, akhir zaman, hari terakhir, itu adalah sekarang. Kapan lagi kan? Buat kita semua adalah sekarang, saat ini. Maka ini nyambung ke sini. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang satu-satunya ya kan? The only one. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk hidup di dunia ini. Amin. Karena kalau orang Kristen katanya, saya pernah dengar orang Kristen itu hidupnya 2 kali ya, matinya sekali. Benar gak? Hari ini kita semua hidup. Amin. Semua hidup? Karena yang amin cuma 1, 2, 3 yang ini. Coba lihat kanan kiri semua hidup? Apa yang setengah-setengah? Karena habis sudah ada kanan kiri semua hidup. Nanti kita akan mati. Bukan nanti, kita nggak tahu ya nanti kapan ya. Pokoknya nanti ya. Nanti. Itu udah suara apa? Bukan suara sangkakala kan itu? Semuanya bingung. Siap tuh. Nanti baru kita khotbah nanti semua orang akan pasti kan. Jadi kalau percaya lihat aja nih ada M di tangan kita. Artinya apa? Manusia mesti meninggal berarti ya. Nanti kita nggak tahu lah. Yang pasti tidak hari ini. Amin Tuhan. Jadi kan kita nggak tahu. Nah hidupnya 2 kali karena janji Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan. Maka orang di luar sana kan hidupnya sekali, matinya 2 kali. Nanti waktu kita semua dibangkitkan, dia tetap di dalam kematian. Maka hari ini adalah, kalau kita hidup, saat ini adalah saat terakhir, kesempatan terakhir untuk kita menjalani kehidupan. Maka Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kalau dari kalimat ini saya mau tanya nih pagi-pagi nih ya. Refresh otak dulu. Ada yang masih mungkin setengah-setengah sadar. Dari kalimat ini apa yang kita tangkap? Dikatakan segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan untuk kita kerjakan, lakukanlah
sekuat tenaga. Artinya full, lakukan sekuat tenaga, lakukan dengan segala kemampuanmu. Karena apa? Dikatakan karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang. Di dalam terjemahan lain, di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Apa yang kau jumpai untuk kau kerjakan di dalam kehidupan ini, saya terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari aja ya. Saya baca di The Message Bible dari ayat 7 sebenarnya. Kalau boleh kita baca dari ayat 7 aja. Ini khotbah menerima hikmat dari Allah, memberi pesan buat setiap kita supaya kita menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dengan full. Kalau kita baca judulnya itu, kalau saudara baca pengkhotbah itu banyak mengutip satu kata itu sia-sia. Karena di bawah langit ini semuanya sia-sia, artinya itu sementara. Maka pengkhotbah mengajak kita itu melakukan segala sesuatunya dengan ini kesempatan terakhir kita hidup loh. Ini loh satu-satunya kita untuk melakukannya dengan yang terbaik. Kayak 7 katakan kayak gini nih. Mari makanlah rotimu dengan sukaria. Dalam bahasa Inggris aslinya itu nikmati hidup. Ada seru. Makan rotimu, makan makananmu, pilih yang terbaik. Kalau minum, drink wine with robust heart, dengan sukacita. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Ayat yang ke-8, biarlah selalu putih pakaianmu dan janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Di dalam terjemahan The Message Bible dikatakan pakai baju tuh yang terbaik setiap hari, dandan katanya. Kayak saya nih, minyaki kepala, jangan sampai nggak ada minyak katanya. Karena di zaman itu orang yang kayak bangsawan, imam, orang-orang yang tinggi itu pasti di kepalanya ada minyak. Itu menggambarkan ada kemuliaan. Makanya kan setiap orang diurapi dengan minyak Allah, ada memancarkan kemuliaan. Supaya apa? Supaya kita kelihatan bahagia, kita bersukacita. Maka katanya jangan simpen baju-bajumu yang terbaik, nikmati setiap hari. Ayat 9-nya, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sekali lagi sia-sia. Maksudnya sia-sia itu hidupmu yang bahasa sederhananya sementara ini doang, yang dikurniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Maka di ayat 10 ya saya bilang tadi, katanya inilah the only and the last chance kamu untuk melakukan yang terbaik. Inilah kesempatan terakhirmu. Maka saya selalu berpikir, selalu melakukan apa yang saya kerjakan, saya selalu menganggap ini adalah kesempatan terakhir. Maka saya suka Pak Gembala kita selalu ngomong, kalau saya khotbah ini di mimbar ini, setiap kali saya khotbah saya selalu merasa ini adalah khotbah terakhir saya. Maka saya harus terus memberikan khotbah yang terbaik. Nah, saya mau ngajak sekarang setiap kita semuanya, apapun yang kita kerjakan, kita pengkhotbah yang kita jumpai dengan tangan kita, apa yang kita lakukan setiap saat, sekalipun tidak ada orang yang lihat, lakukan dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu. Bahkan Alkitab katakan, kalau saya katakan, lakukan bukan seperti kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Lakukan seolah-olah ini ada the only and the last chance buat hidup. Saya percaya setiap kita punya yang namanya kesempatan kedua. Pasti setiap kita sudah pernah juga menjalani apa yang disebut kesempatan kedua. Gak ada yang jawab, semuanya belum pernah melakukan kesalahan sepertinya. Nah, sudah pernah? Rasanya bagaimana dapat kesempatan kedua? Bahagia, senang ya. Udah masih bisa ada kesempatan kedua.
Tapi saya suka ngomong kayak gini, kalau kesempatan kedua itu udah beda dengan kesempatan yang pertama. Tapi bukan artinya saya menghakimi atau menjudge, bukan. Makanya selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Itu the best. Amin. Bukan menghalau, tidak menerima apa yang terjadi dalam dunia ini. Kita tahu dunia semakin jahat, semakin ke dalam kebinasaannya. Pendeta, saya udah lakukan yang terbaik juga, dunia tetap aja gini-gini aja, ya. Tapi hari ini saya mau mengajak setiap kita, janji Tuhan beri kita kesempatan. Maka ada orang yang bilang hidup ini, kalau kita hidup itu adalah kesempatan. Ada yang bilang pilihan kalau kita sudah hidup. Nanti maksud saya, waktu kita lahir ke dalam dunia ini, menerima kehidupan yang dari orang tua kita, yang dari Allah, itu adalah kesempatan. Karena kita tidak bisa pilih. Saya tidak bisa pilih lahir di keluarga ini. Ngerti maksud saya? Kalau saya bisa milih, saya mau lahirnya di Eropa aja. Kalau saya bisa pilih, saya mau jadi anaknya Bill Gates aja. Iya kan? Maka ini adalah kesempatan untuk kita menikmati kehidupan, untuk kita menjalani kehidupan, menerima janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya mau ajak setiap kita hidup penuh dengan antusiasme. Karena ini adalah kesempatan bagi kita. Kata antusiasme, pernah dengar kata antusiasme? Semangat, antusias. Ternyata waktu saya pelajari kata antusias, itu sesuatu yang sangat rohani, sangat luar biasa. Pernah dengar antusias? Kalau sering dengar motivator pasti. Maka yang pertama, untuk menjalankan kesempatan terakhir dalam kehidupan ini, the only and the last chance, hiduplah dengan penuh antusias. Efesus 2 ayat 22 saya baca. Ini buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ada yang bilang kan, tubuhmu adalah bait suci, bait Allah. Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Kata antusiasme, tahukah Bapak Ibu Saudara, kata antusiasme itu berasal dari bahasa Yunani. Sama kayak Alkitab kita, perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Nah, kata antusiasme dari dua kata. Yang pertama en, yang kedua theos. En itu in, di dalam. Theos, pernah dengar theos? Theo, Tuhan. Teologi, ilmu tentang ketuhanan. Jadi in, di dalam, dan Tuhan. Jadi kata antusiasme artinya Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kalau saya bisa terjemahkan di dalam menurut firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah orang yang seperti ini adalah orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat antusias kalau kelihatannya, kalau kita akan menerima apa yang kita akan kerjakan. Ngerti nggak maksud saya? Contohnya gini, saya punya asisten rumah tangga, dia kan gajinya tiap minggu. Kalau dia 2 hari mau gajian kemarin tuh contohnya, itu kerjanya beda, karena dia tahu hari itu akan terima. Sama kayak kita semua, kalau kita tahu hari ini kita akan menerima apa janjinya Tuhan. Contohnya kayak Pastor Irwan, gembala kita, dia hari ini pakai pink, kayaknya sesuai hatinya. Maaf ya Papa gembala ya, bercanda, jangan dimasukin ke jantung. Karena lagi menanti kedatangan anggota baru keluarganya. Kelihatan kan, dari katanya sih semalam nggak tidur, begadang ya, 2 malam nggak tidur ya. Tapi mukanya nggak kayak orang begadang, mukanya fresh.
kayak orang yang akan menerima berkat yang luar biasa, berkat yang lebih luar biasa lagi. Mana lagi yang lebih luar biasa daripada itu, ya kan? Maka ini seperti janji firman Tuhan, orang yang tahu kalau kita akan menerima apa yang kita doakan, apa yang kita mau, pasti akan semangat, akan antusias. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. So, ide kalau semangat, kalau antusiasme itu bukan konsep motivator dunia. Kalau kita baca Alkitab, ternyata ini udah banyak di dalam firman Tuhan sampaikan kepada kita. Meskipun nggak ditulis jelas, tapi kalau kita baca benar-benar, kita belajar, kayak saya belajar baca bahasa aslinya. Contohnya nih, salah satunya ada 2 ayat yang saya akan buka di sini. Roma 12 ayat 9 sama 11. Roma 12 ayat 9 sampai 11 aja. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bukan cuma kasih, apapun yang kita kerjakan segenap hati, jangan pura-pura, jangan setengah-setengah. Karena kan hari ini banyak orang yang pura-pura ya, pakai tanda seru lagi. Pura-pura senang, pura-pura senyum, pura-pura bahagia. Ada nggak yang pura-pura bahagia? Jangan ya. Banyak, karena hari-hari ini saya lihat, di sosial media. Saya sering ngobrol sama teman saya, kalau di sosial media tuh Instagram, TikTok itu katanya sih dunia tipu-tipu katanya. Apa yang ditampilkan tuh yang ingin dilihat orang, ya kan? Nah itu kan dunia pura-pura. Nah saya mau ajak semua orang Kristen, orang percaya, janganlah hidup dalam kepura, apalagi pura-pura bahagia itu paling sedih ya. Saya percaya semua bahagia, sungguh-sungguh bahagia. Saya berdoa, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara bisa lihat orang yang rohnya menyala-nyala, di dalam bahasa Inggrisnya fervent in spirit. Kalau saya pernah ngobrol sama orang Swiss tuh, dia kan pakai bahasa Jerman. Dia itu ada bahasa apa ya, ada jusnya. Kalau orang yang semangat itu kelihatan banget dari luar. Kayak saya ini khotbah nih kayak begini nih, kelihatan nggak semangat saya? Lagi semangat ya? Karena harus sesuai dengan khotbahnya. Masa khotbahnya tentang antusias, tentang semangat, nggak semangat ya? Enggak. Saya suka kayak ini, saya kasih ilustrasi nih. Fervent in spirit tuh kayak bahasa aslinya tuh zeal, bahasa Yunani zeal, to be hot. Ada kayak gambaran api yang menyala-nyala, kayak atau pernah lihat lahar gunung, lava gunung berapi yang mendidih, kayak besi yang dipanaskan dia mendidih. Jadi kayak mendidih, kayak ada lagunya kan, soalnya mendidih di hati, mendidih di, tahu nggak lagunya? Kalau enggak ikut pesan Farel nanti sesi 2. Mendidih, ada kelihatan dan semangatnya menyala-nyala. Jadi beda, tapi ini beda sama konsep orang dunia. Bedanya kayak gini, saya kasih gambarannya ya. Kayak lilin sama lampu minyak. Tahu lampu minyak? Mau tahu lahir tahun berapa? Masih ada yang lampu minyak. Petromak pakai minyak ya? Oh ya, maaf saya nggak pernah punya. Ada lilin sama lampu minyak lah saya. Petromak ya. Selama dia ada minyak tanah di situ ya, dia pasti akan menyala. Nah, lilin dia akan nyala sampai batangnya. Tahu kan lilin ya? Tapi nggak pernah jaga lilin ya. Dia akan tetap menyala sampai lilinnya habis aja. Beda sama lampu petromak sama lampu minyak. Pokoknya selama masih ada minyak ya kita isi terus minyaknya. Makanya kan firman Tuhan katakan minyak baru dicurahkan bagimu. Roh itu gambaran minyak itu juga gambaran Roh Kudus. Maka selama ada Roh Kudus, ada minyak yang baru dicurahkan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah padam. Amin. Selalu, dan janji Tuhan di dalam kita selalu.
dia Immanuel. Maka orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ngomongnya Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Ya mungkin ada, saya nggak menyinggung ya, ada yang perjamuan kan, kalau perjamuan di gereja kan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan kan. Harusnya kita seperti orang-orang akan menerima janji Tuhan, jawaban doa kita harusnya lebih semangat. Jadi beda sama konsep yang dunia ajarkan. Orang bisa semangat, makanya kan di kantor-kantor, di sekolah, di kampus-kampus, setiap berapa, sekarang malah setiap bulan akan panggil motivator untuk memotivasi supaya semangat kerjanya, katanya ikut pelatihan. Yang kerja di kantor pasti tahu, yang jadi mungkin kerja di instansi apapun, di guru juga ada yang namanya kita ikut pelatihan. Kalau zaman dulu sih namanya LDKS, saya nggak tahu itu zaman saya masih muda itu ya. Adalah di sekolah kayak ikut pelatihan kepemimpinan gitu kan, dipanggil motivator. Kadang-kadang di kantor itu motivatornya dikasih, kita disiapin kayak bara api gitu, terus disuruh jalan, bara Yesus. Saya pernah tuh dulu, terus saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya apa? Dikasih semangat, you can do it, kamu bisa berjalan ya. Tapi semangat yang kayak gitu, yang dunia ajarkan sama kita, saya bilang kayak lampu lilin, akan cepat habis, padam. Kalau udah habis, makanya perlu lagi dimotivasi lagi kan, setiap berapa berkala. Sama halnya kayak kafein. Tahu yang minum kopi tahu? Kalau minum kafein tuh kayak gini, jantung akan berdebar kencang, akan semangat, beda. Tadi pagi saya minum kopi. Kalau yang tahu, yang sering minum kopi, yang sering menikmati kafein pasti tahu. Tapi kira-kira kalau saya lagi ikut begini, ini karena kafein apa karena roh Allah? Ini tipis ya. Jadi firman Tuhan, kalau Tuhan kita ada di dalam kita, kita tahu, kita sadar itu, kita bukan orang yang biasa. Kita menyala-nyala. Kita akan lakukan yang terbaik. Kita lakukan seolah-olah ini adalah hal terakhir yang akan kita lakukan. Ada kesempatan yang satu-satunya yang kita lakukan. Satu ayat lagi, Galatia 4 ayat 18. Katakan seperti ini. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara baik. Asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Setiap waktu loh. Ini Paulus yang katakan sama orang-orang Galatia. Terus bersemangat tuh bukan karena ada aku aja. Jangan seperti mental budak. Mohon maaf ya, ini mental budak itu mental kayak bangsa Israel. Waktu ada Musa, mereka Musa pergi sebentar, naik ke atas gunung menerima hukum Allah, mereka udah bikin patung untuk disembah berhala. Ngerti kan maksud saya? Agak keras ini mental budak, karena banyak orang hari-hari gitu. Kalau ada yang ngawasin, kerjanya luar biasa mantap. Ngerti kan saya? Saya ini orang yang bekerja juga, saya melayani. Kalau orang yang bekerja itu saya sering menemukan dah. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Di sini nggak ada yang aku, maksudnya. Kalau kerja ada bosnya, pasti kerjanya luar biasa. Ya, sama kayak tadi saya bilang ART saya itu. Kalau saya lagi ada, itu kalau ngepel semangatnya luar biasa. Mereka pak ngisi kakinya pak. Ngepelnya gayanya luar biasa. Tapi kalau nggak ada kan kita nggak tahu. Saya kerja sering keluar negeri. Saya membuat sistem pekerjaan juga yang bukan sistemnya sekedar gaji aja. Saya sharing aja ini. Saya membuat sistemnya juga. Sistemnya supaya apa yang kita sebenarnya udah diterapkan sama perusahaan-perusahaan, namanya KPI, Key Performance Index. Jadi bukan sekedar gaji aja,
kayak orang-orang yang digaji ada tuh yang singkatannya pekerja nongkrong saja. Enggak kan, nggak nyambung kan, ya kan? Dia cuma duduk doang kan? Saya pernah itu mau ke kantor itu bukanya jam 8, orang belum datang jam 9. Yesus, titip absen bisa kali ya. Kenapa? Gak ada yang ngawasin. Itu maksud saya. Tapi ke cara sistem kerja yang baru ya, kalau kita nggak kerja nggak akan dibayar itu kan. Tapi bukan itu maksud saya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan kita apapun, mau nggak dibayar sekalipun kita lakukan yang terbaik. Jadi maksud saya, makanya saya sering sharing kalau bekerja kita selalu dapat 2 upah. Upah yang pertama kita langsung dapat. Misalnya kita bekerja nih, akhir bulan kita dapat gaji, itu upah yang langsung didapat. Tapi ada satu upah yang nggak kelihatan. Itu Bapamu yang di sorga yang melihat. Oke, kalau saya kerjain sesuatu terus kayaknya nggak dapet apa-apa nih, nggak dapet imbalan apa-apa, saya malah happy, malah senang, karena saya tahu konsep ini, karena saya tahu Bapa saya, Tuhan saya adil, justice, just dari kata justice. Saya nggak dibayar, saya malah senang, karena Bapa saya, Tuhan saya tidak pernah berhutang. Ngerti maksud saya? Dan upah yang nggak kelihatan itu kadang-kadang memang nggak langsung datang ke dalam hidup kita, tapi dia suka datang dengan nama keajaiban, mujizat. Karena dia Bapa Tuhan yang full of surprise, saudara akan terkagum-kagum. Tapi saya mau ajak setiap kita untuk lakukan segala sesuatu dengan penuh antusiasme. Lakukan seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir yang kita lakukan dalam kehidupan. Harus tetap di dalam semangat kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2 apa? Iman kita, percaya kita, kepercayaan penuh kita kepada Tuhan. Itulah kemenangan kita. Kita harus terus melakukan yang terbaik, to the best. Lakukan seolah-olah ini adalah the only chance, the only one, yang hal terakhir yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu kita sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan. Banyak orang yang khususnya banyak malah orang-orang percaya, orang-orang khususnya yang datang ke gereja bilang, aduh saya gak pernah menang dalam kehidupan ini, doain saya dong. Kenyataannya firman Tuhan katakan kita ini lebih daripada, tahu gak artinya lebih daripada pemenang? Sebelum pertandingan aja kita sudah menang. Halo? Oke, kurang yakin. Secara ini kan udah dewasa semua ya. Secara ilmu pengetahuan aja, secara ilmu biologi aja kita ini lebih daripada pemenang. Dikatakan sel pria waktu kita dikandung di dalam kandungan ibu kita, semua ini dikandung di kandungan ibu kan ya, nggak ada yang keluar dari goa kan, ya kan? Dikatakan seorang pria itu mengeluarkan sel spermanya itu sekali bisa mengeluarkan waktu pembuahan itu ke wanita itu sebanyak 100 juta sel. Pernah dengar gak itu? 100 juta, kurang lebih 100 juta. Itu semua kayak gambarnya pernah lihat pasti ya. Kayak kecebong ya. Ada ekornya. Itu 100 juta. Jadi 100 juta dia akan masuk ke sel telur wanita, namanya ovum. Bukan opung, ovum. Itu orang Medan ya. Ovum ya kan? Waktu dia masuk semua, saya pernah nonton itu, cuman satu yang bisa. Nah itulah saudara kan. Waktu yang satu udah masuk,
yang 99 berapa tuh? Itu semuanya mati. Itu aja saudara udah mengarahkan 99 ya kan? Dari 100 juta. Itu cuma satu yang jadi, bayangkan. Untung cuma satu yang jadi saya. Coba 100 juta jadi semua. Kayak gini ada 100 juta. Pusing gak saudara? Bener mas saya? Di dalam situ aja Tuhan udah tunjukkan dalam hidupmu, kau lebih daripada pemenang. Keadaan apapun di dunia ini tidak bisa mengalahkan. Saya pernah waktu berapa puluh tahun yang lalu kenal satu motivator namanya Nick Vujicic. Pernah tahu? Dia pendeta juga, motivator juga. Dia terlahir tidak ada tangan, tidak ada kaki, cuma ada kaki kecil di sini. Saya lihat biografi di videonya ada tuh. Dia bisa segala sesuatu. Bahkan berenang bisa. Yesus. Saya lihat dia waktu di kolam renang dia mau lompat. Berenang nih bener nih. Jago ternyata. Dia goyang. Saya mau tanya, saudara punya kaki, tangan lengkap nih. Bisa nggak berenang? Bisa ya? Bisa kayak kampung ya. Kalau kayak bebas kan gitu kan? Ya biasa. Kayak ini, kayak bebas ya. Tapi kalau gini-gini kan kayak kampung. Nah, itu saya biasanya juga kayak gitu. Dia kayak gitu aja bisa berenang. Dia pernah kasih motivasi. Mungkin orang tua saya menolak saya, tapi Tuhan tidak pernah menolak saya. Saya tahu saya lahir sebagai pemenang. Harusnya itu yang ada dalam diri kita. Bahkan dia menikah loh, istrinya cantik, punya anak lagi, anaknya juga normal semuanya. Itu benar-benar memotivasi kehidupan saya. Orang yang seperti itu aja bisa. Nah, tapi sekali lagi itu motivasi yang dari dunia, motivasi yang sesungguhnya, kekuatan yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Tuhan yang berjanji dalam kehidupan kita. Jangan mau dikalahkan dengan keadaan. Lakukan dengan segenap hatimu apapun yang kita kerjakan. Jadi yang pertama, adalah kesempatan terakhir, makanya lakukan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Yang kedua, karena ini kesempatan terakhir kita, maka Tuhan tahu Tuhan beri kita kemenangan, kita lebih daripada orang-orang yang menang bahkan sekali. Kenapa? Alasannya kita harus tetap di dalam semangat dan tetap di dalam kemenangan. Yang pertama saya catat di sini, karena antusiasme membuat kita melakukan hal yang terbaik. Halo? Karena apa? Karena cuma yang terbaik yang jadi juara. Karena cuma yang terbaik yang akan dipilih. Halo? Kalau saudara cari tukang potong rambut, kalau ada yang terbaik, cari yang terbaik. Ya kan? Kalau cari dokter, ada yang terbaik, cari yang terbaik. Cuma yang terbaik yang akan cari orang. Semangat adalah kuncinya. Antusias adalah kuncinya. Maka yang pertama, semangat dulu. Beda deh. Ini pengalaman kehidupan saya, beda. Beda orang-orang yang kehidupannya dilakukan dengan semangat, dengan sukacita, sama yang biasa-biasa aja. Yang penting semangat dulu. Orang juga sebagai manusia juga akan, kalau dia semangat terus juga akan luluh. Sama kayak Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan tentang raja hakim yang lalim kan. Ada seorang ibu yang dia udah ditolak, tapi datang terus dengan penuh semangat, datang terus dengan semangat yang sama, akhirnya ya udahlah. Itu Tuhan gambarkan, itu yang jahat aja, hakim yang lalim, hakim yang jahat aja bisa luluh hatinya. Apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Maka lakukan segala sesuatu dengan penuh semangat dulu, dari hati dulu. Ada orang-orang yang menjalani kehidupannya, soalnya pernah lihat orang-orang yang dia yang jalan, kita yang capek. Dia jalan aja. Bukan orang tua loh, masih muda. Dia jalan.
ya kan? Kalau di kantor nih misalnya lagi mau PHK, itu ilustrasi aja, harus mengurangi karyawan. Terus dia bos lagi lihat ya, harus kurangin, terus dia nengok siapa ya kira-kira. Secara simpel aja, nggak usah terlalu cerdas bosnya. Dia lihat yang mana yang kira-kira yang akan di PHK dulu, yang kerjanya meskipun ya kalau kata dunia otaknya kosong tapi semangat, yang mana? Kalau saya sih jujurly saya kan pilih semangat dulu, dan semangat untuk tetap kerja. Ngerti maksud saya? Daripada yang ngerti kan maksud saya? Bahwa kita akan lakukan yang terbaik. Yang kedua, antusiasme menjadikan kita lebih daripada menang, problem solver. Yang dicari orang itu orang-orang yang bisa memecahkan masalah, bukan orang-orang yang bisa membuat masalah. Ya kan? Karena firman Tuhan itu kan kalau kita nggak berguna lagi, sama kayak garam kan, kalau nggak berguna lagi akan dibuang dan diinjak. Bukan cuma orang-orang yang di dalam semangat, di dalam kemenangan, untuk melakukan hal yang terbaik di kesempatan yang terakhir, yang akan lebih daripada pemenang. Yang terakhir, antusiasme mengubahkan tinggalkan biasa menjadi keberhasilan yang luar biasa. Kelihatannya biasa aja yang dilakukan, tapi kalau dengan semangat, jadi dengan spirit of God di dalam kita, kalau kita menyala-nyala, tindakan yang biasa itu bisa jadi luar biasa. Itu maksud saya. Contohnya kayak gini aja. Saya sering pelayanan, saya sering lihat pemain. Ada main drumnya, meskipun lagunya biasa tapi mainnya luar biasa ya kan. Kalau yang pemain musik tahu lah ya. Meskipun lagunya penyembahan mainnya mantap kan, semangat kan. Tapi ada kayaknya udah jago banget tapi mainnya. Ngerti maksud saya? Kalau kita dengan taruh segenap hati kita, taruh antusiasme kita di situ, hasilnya pasti kelihatannya sama tapi rasanya, ngerti kan maksud saya? Untuk ilustrasi kayak gini, ada dulu ahli marketing melakukan penelitian kayak gini. Dia jualan apel di kantin. Di hari yang pertama dia tes, dia taruh semua apelnya di depan dia, disebar aja. Terus dia cuma berdiri biasa. Semua orang lewat lihat dia jualan apel. Lewat. Hari itu zero penjualannya. Di hari kedua dia rubah metodenya, disebar, terus dia ngomong apel dijual apel murah, apel boleh kak apelnya, tapi pakai bahasa Inggris bukan pakai bahasa Mangga 2. Ini kan bahasa Mangga 2 kan ya, boleh kakak coba dulu gitu kan, cari apa kakak, lihat dulu, boleh tawar gitu kan. Itu metode marketing gitu ya kan. Ngerti kan maksud saya? Yang tahu itu Pak Farel sering tuh Bakamas kayaknya tuh ITC begitu. Dan hari itu terjadi penjualan beda, tempatnya sama loh, orang-orang yang lewat kantin tempat makan pekerja gitu semua terjual 10. Di hari yang ketiga jualannya tetap sama, tempatnya masih sama, orang-orangnya sama. Setiap orang yang lewat dia samperin, kamu mau 1 apel atau 2 apel hari ini? Apa 3? Kamu mau berapa? 2 ya? Ngerti maksud saya? Jualannya, tempatnya, orang-orang yang ditawarin sama. Dan hari yang ketiga itu semuanya habis. Memang sih ada orang-orang yang kayak gitu kalau jualan maksa ya. Ada ya. Tapi itu harus dikasih apresiasi. Sama kayak kita lakukan segala sesuatu dengan semangat, dengan penuh antusiasme. Dia menjual itu
Dikatakan seolah-olah itu adalah memang hari terakhir dia berjualan. Dia lakukan dengan semangat. Cuma ditambahkan semangat sedikit, perbedaannya luar biasa. Ngerti maksud saya? Amin. Maka inilah kehidupan kita adalah the one and only chance. Jangan lakukan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik. Saya nggak pakai nyanyi, saya mau tutup dengan satu perikop. Saya berdoa ini bisa menyentuh setiap kita. Saya tahu kalau mau tetap semangat terus susah. Jujur aja, kalau mau tetap dalam antusiasme ada titiknya. Saya bosan, saya lelah, saya capek. Apalagi yang saya kerjakan gini-gini terus. Jadi maksud saya, bangun pagi, mandi, beres-beres ke kantor, macet, kerja, duduk, pulang lagi macet, tidur, besok hal yang sama. Kita mengulangi hal yang sama setiap hari. Kalau ditanya, bisakah kita tetap mengulangi hal-hal yang sama kayak kita nih tiap minggu pelayanan, hal yang sama setiap minggu, setiap saat, tapi dengan semangat yang sama? Bisa. Bagaimana? Makanya Tuhan bilang, jangan dengan kekuatanmu sendiri. Ada titik yang kau akan kehilangan ketajaman. Maka hal ini yang penting. Kita hidup diam, terima kebenaran firman Tuhan untuk ditajamkan kembali. Maka Yesus katakan, datanglah kepadaku kalau engkau letih, lesu, dan berbeban berat. Bukan kau datanglah kepadaku kalau kamu memang tetap semangat, tetap punya iman, tetap percaya. Tuhan tahu ada titiknya kita akan letih, lesu. Bahkan kadang-kadang kita ngomong, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak bisa berdiri lagi. Ke satu perikop saya bacakan 2 Raja-Raja 6 ayat 1-7. Mungkin boleh alfa aja ya. Satu perikop 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Judulnya kapak yang timbul mengapung. Waktu saya baca ini kayak cuman kisah sekilas aja. Tapi saya melihat ini dengan cara pandang yang berbeda. Buat orang-orang yang sudah menjalankan aktivitasnya, kehidupannya terus menerus dengan segenap kekuatannya, dengan semangatnya yang full terus tiap saat, sampai kayak kadang-kadang bahasa dunianya sampai burn out, sampai aduh udah capek banget saya. Malah kadang-kadang saya udah lakukan yang terbaik tapi kayak gini-gini aja, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang berubah. Apakah saya harus tetap melakukan yang terbaik? Saya bertanya-tanya. Kayaknya saya sudah kehilangan kasih mula-mula, tahu kan kasih mula-mula? Makanya saya selalu berkali-kali ingatkan juga buat saya. Ingat, kalau kau sama pasangan lu, ingat waktu pertama kali kamu mencintai dia, bilang I love you. Saya suka diprotes sama istri saya. Istri saya teman-temannya masih pacaran, enak ya, masih zaman-zaman ada yang baru ditembak gitu. Dia suka ngingetin saya, dulu kamu ingat gak kamu pernah iketin sepatu aku? Sekarang ikat aja sendiri gitu ya. Enggak. Beneran boleh tanya istri saya, meskipun kayaknya sudah tapi saya tetap lakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kayaknya
apa yang kita lakukan sudah terbaik, cukup ya. Ini kisah yang saya baca ini. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, coba lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Jadi ada rombongan Nabi nih, sama Elisa. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, oke, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu adalah barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemanakah jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Yang ketujuh, lalu berkatalah, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Titik, selesai kisahnya. Kisahnya sederhana, mau bangun rumah, semua rombongan Nabi ke pinggir sungai Yordan, tebang pohon. Tiba-tiba ada mata kapak yang jatuh ke dalam air. Mata kapak kalau jatuh ke dalam air pasti tenggelam. Apa yang dilakukan Nabi loh ini. Nabi, tahu kan Nabi? Orang-orang yang menyuarakan suara. Dia teriak, aduh, bahasa sehari-harinya. Orang pinjaman lagi. Gimana ini? Mata kapak itu berkata kepada Elisa. Apa yang dilakukan Elisa? Sederhana. Pertama, dia tanya, kemanakah jatuhnya? Di manakah letak jatuhnya? Pagi hari ini, saya mengajak setiap kita yang di rumah juga. Saya tanya, kalau engkau telah kehilangan semangatmu, kau telah kehilangan ketajamanmu, di manakah kau kehilangan itu? Di manakah jatuhnya? Datang kepada Tuhan. Jujur terbuka kepada Tuhan. Katakan sama kayak Nabi, di sana Tuhan. Lalu Elisa ngapain? Ambil cuman sepotong kayu, dilemparkan. Dan hal yang disebut apa? Miracle. Itu kan yang saudara suka kan? Keajaiban. Bombastis, wow. Kapak bisa mengapung. Mungkin kalau ada suaranya kayak gitu ya. Kata si Elisa, ambillah. Tapi yang mau saya garis bawahi bukan soal dia ambil kayunya. Bukan Elisa ambil kayu lempar. Elisa bisa lakukan apa aja. Tuhan bisa lakukan apa aja. Amin. Tapi kadang-kadang kalau orang sudah kehilangan semangatnya, kehilangan ketajamannya, hal sekecil apapun banyak orang yang sudah tidak melakukan. Tadi saya mau ajak setiap kita, di kesempatan terakhir, anggaplah ini kesempatan terakhir. Mungkin saudara sudah berkali-kali mencoba, sama aja, ini kesempatan terakhir, datang lagi kepada Tuhan. Cuman hal kecil, saya percaya Tuhan bisa buka langit, kirim malaikat, ambil, bisa lakukan apa aja. Tapi Tuhan mau kita ambil bagian kecil dalam kehidupan ini. Lalu kapaknya mengapung dan diambil. Sederhana. Kembali ke cerita itu, bisa menjalani lagi apa yang dilakukan. Maka pagi hari ini saya ajak setiap kita. Mungkin saudara sudah sering dengar, tapi saya ingatkan kembali. Ini adalah the only one and only kesempatan kita dalam kehidupan. Lakukan yang terbaik. Ada satu ayat tentang cicak.
saya teringat ayat ini. Amsal 30 ayat 8. 28. Saya tutup dengan ini ya. Saya janji. Udah ada yang lama. Amsal 30 ayat 28. Ini ayat favorit saya. Saya teringat ayat ini. Tapi saya nggak suka sama binatangnya. Saya bukannya takut, tapi saya kayak geli ya, jijik. Dia kan cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan. Bisa nggak tangkap dengan tangan? Bisa ya? Saya nggak bakal. Tetapi juga ada di istana-istana raja. Kalimat yang sederhana. Kalau ngomongin soal cicak, Amsal ini saya pernah ngomong kan. Amsal ini ditulis di zaman kerajaan itu adalah tempat yang sangat, kalau saudara nonton film-film zaman dulu, yang bisa masuk ke kerajaan itu bukan orang-orang sembarangan. Ngerti maksud saya? Kalau zaman sekarang kan kita bisa ke istana presiden ya, presiden kita open house. Kalau zaman dulu siapa yang bisa masuk? Cuma orang-orang cicak yang bisa kau tangkap dengan tangan. Cicak di sini ada nggak kira-kira? Di mana-mana ada. Banyak nggak di sini? Di bawah banyak ya. Di mana-mana, di rumah saudara juga ada kan cicak. Bisa kau tangkap dengan tangan. Tapi yang juga ada di istana-istana, di Kalimantan gue ini dia melakukan hal luar biasa. Gak ada yang dengan mudah bisa masuk ke istana lagi. Kalau kita wawancara di sini, 5, 4, 3, 2, 1, close the door, wawancara cicak. Kalau ditanya, Cak, bukan Cak ini, cicak, kok bisa sih kamu masuk istana aja? Keren banget. Dia kan dengan sederhana cuma ngomong, well, it's simple. Oke, saya cuma melakukan apa yang saya lakukan. Apa yang kamu lakukan? Ya yang seperti kamu suka nyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor, langsung di bagus, seperti lulus TK ya. Saya cuma nangkap nyamuk doang setiap hari. Saya lakukan buat hidup, buat makan doang. Tapi tiba-tiba aja saya udah ada di istana. Kata tiba-tiba aja bukan sekedar tiba-tiba. Kau lakukanlah yang terbaik, seolah itu kesempatan terakhir untuk kau hidup. Maka akan tiba waktunya, tiba-tiba aja Tuhan angkat kehidupan. Tapi tiba-tiba itu bukan tanda kutip tiba-tiba. Ada banyak hal yang sudah harus kita lewati. Tuhan Yesus memberkati.